Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tuhan Penolongku. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Karena apa? Karena ia adalah penolong dan harapan hanya ada pada Dia. Allah Yakub, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, dan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Saya yakin dan percaya setiap orang atau setiap kita anak-anak Tuhan pasti mempunyai masalah dan selalu diperhadapkan kepada masalah, baik itu masalah kecil, sedang maupun masalah berat. Kita pasti mempunyai masalah. Tetapi Alkitab mengajarkan untuk tetap bersukacita di tengah-tengah masalah. Kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan adalah penolong kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita tidak perlu merasa takut dan khawatir menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita terus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan ini bukan ketika dia berlibur atau ketika dia dalam keadaan senang. Tidak. Rasul Paulus mengatakan ini ketika dia di dalam penjara, menunggu dia akan dieksekusi mati. Tetapi dalam keadaan yang menakutkan ini, masalah yang begitu berat, Rasul Paulus justru mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Jadi saya mau katakan, tidak ada dasar bagi kita orang percaya untuk kita khawatir, bimbang, ragu, dan cemas menghadapi masalah kehidupan ini. Mari sebagai orang-orang percaya, kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kita jangan mau dibelenggu oleh kekhawatiran akan segala sesuatunya. Sebab apa? Sebab kita memiliki Allah, Allahnya Yakub, Allahnya Abraham, Ishak, Allah Jehovah Jireh yang pernah ditemui oleh Abraham di Bukit Moria ketika dia hendak mempersembahkan anaknya Ishak. Ishak digantikan dengan seekor domba yang tidak ada menjadi ada, Jehovah Jireh.
Dia sanggup menyediakan. Jadi kita tidak perlu merasa bimbang dan khawatir. Saya yakin Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan dan memelihara kita di segala keadaan. Kita garis bawahi, Dia sanggup memelihara kita di segala keadaan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ketika kita sakit, Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Sebab bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan kita. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, Tuhan akan menjadi penolong dan sanggup memberi jalan keluar yang terbaik. Ketika kita sedang sedih dan berduka, maka Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alkitab jelas menegaskan bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan dikatakan, dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Inilah jaminan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dia Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, El Shaddai. Tuhan satu-satunya penolong kita. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13 mengatakan, saya akan bacakan. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus maju di tengah masalah ini. Saya baru melihat tadi di media sosial bahwa negara tetangga kita mengalami badai El Nino, banjir, angin kencang, porak-poranda semua terjadi. Dan kalang kabut. Dan diprediksi ini juga akan masuk ke Indonesia katanya, ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Kemungkinan. Tetapi kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Puji Tuhan, ini menjadi penghiburan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, mari kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka janji berkat dan penyertaan serta pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan kita alami. Terima kasih, firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.